أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita pada malam hari ini dapat kembali berhadir di masjid yang mulia ini dengan niatan yang sama, yaitu menunaikan kewajiban bersama-sama. Kewajiban ulun adalah menyampaikan. Adapun kewajiban dia yaitu menuntut. Nah, jadi kewajiban adalah menyampaikan. Kita sama-sama menunaikan kewajiban. Kalau kewajiban ulun menyampaikan, kewajiban dia yaitu menuntut. Alhamdulillah kita awal hadir kepada Anda malam ini. Kemudian kita meneruskan kepada pembacaan kita Al-Jawab Mahfuz, yaitu masih pembicaraan tafakur nikmat. Karena firman Bismillahirrahmanirrahim, karena firman Allah Ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya ujar Allah, dan sesungguhnya jika syukur kamu, sanya aku tambah akan kamu. Nah, jadi Allah berjanji bila kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, Allah berjanji akan menambahi nikmat itu. Nikmat umur masih dari Allah. Nah, disiapkan Allah lagi badan kita, awak kita, disyukuri ya. Disyukuri di bawah ibadah, di bawah ibadah, termasuk kita menerima ibadah. Nah, termasuk kita menerima itu ibadah. Nah, jadi kita disyukuri nikmat umur, diberi kesehatan badan, diberi di bawah ibadah, maka Allah tambah lagi umur kita panjang, disehatan lagi badan kita. Asal kita mensyukurinya. Asal kita mensyukurinya. Dan sungguhnya jika kafir kamu, bahwasanya siksa aku amat pedih. Nah, bila kita kada mensyukuri nikmat Allah, itu dinamakan kafir nikmat. Nah, kada mensyukuri nikmat yang diberikan itu namanya kafir nikmat. Kafir nikmat itu berdosa, bukan kafir agama. Jadi kafir nikmat itu diberi nikmat digunakan mengerjakan maksiat, mengerjakan dosa. Nah, itu ngarannya kafir nikmat. Maka Allah yang pertama diambil Allah nikmat itu, yang kedua didatangkan Allah siksaan. Nah, siksaan yang sangat pedih, siksaan yang dahsyat. Apabila kita ada mensyukuri nikmat, maka banyak benar Pak Ibu nikmat yang diberikan Allah Ta'ala di awak kita. Ini ada kehitungan, ada kehitungan nikmat diberikan Allah Ta'ala di awak kita nih. Nikmat mata diberikan Allah kawal melihat. Nah, syukur ini diatakan jangan syukur kepada nang diridai Allah, disuruh Allah. Nikmat montong diberikan Allah kawal pembacaan kawal berpandir. Nah, digunakan montong kan. Tadi bawa bacaan, ya kan? Nah, baca Al-Quran, baca selawat, zikir. Jangan dibaca dalam montong, nikmat montong, menguyai orang. Nah, itu kafir nikmat ngarannya kan? Salah menggunakan. Diberi montong, sekalinya menguyai orang, menyumpahi orang. Nah, berdusta panggil. Itu kada masuk nikmat, karena kada masuk nikmat. Tidak kada montong kalau balik.
Nah, jadi nikmati banyak banget Allah bagi kepada kita, ya kan? Nah, banyak banget. Karena jadi mata rezeki, nah rezeki. Dan sungguhnya telah bangkitkan kepada kamu akan Rasul yang dikuatkan dia dengan beberapa mukjizat yang menyalahi Adam, yang keluar daripada kuasa anak Adam. Anak Adam itu manusia. Nah, itu termasuk nikmat juga Allah berikan. Nah, kita dibangkitkan oleh diutus Allah, yaitu Rasul. Nah, Rasul disuruh Allah Rasul. Rasul itu diutus Allah, tugasnya untuk menyampaikan agama. Terakhir kan Allah mengutus Rasul Nabi kita Nabi Muhammad. Terakhir sekali, terakhir sama-sama nih. Nah, Allah mengutus Rasul Nabinya adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, itu termasuk nikmat juga. Jika Allah tidak mengutus Nabi Muhammad, kita tidak tahu Tuhan. Tuhan itu yang sebenarnya dalam ujar Tuhan itu kayak apa? Ada tahu kita. Nah, hukum-hukum Islam ada tahu, sembahyang ada tahu, nah wajib atau kada ada tahu, puasa bulan Ramadan wajib atau kada ada tahu. Dan sebab diutusnya Nabi kita Muhammad, lalu kita tahu Tuhan yang sebenarnya Allah. Sembahyang waktu diwajibkan, puasa bulan Ramadan diwajibkan, menuntut ilmu, nah itu diwajibkan juga. Tahu dengan sebab Nabi kita diutus Allah ke dunia menjadi Rasul. Nah itu termasuk nikmat juga Pak Ibu itu. Allah mengutus Rasulnya. Dan Rasul-Rasul itu diberikan mukjizat yang menyalahi adat. Nah, mukjizat itu diberikan Allah kepada nabinya dan rasulnya. Mukjizat itu menyalahi sesuatu yang menyalahi adat, tapi diberikan Allah kepada nabi dan rasul. Misalnya nabi kita, nabi kita mukjizat siden. Di antaranya mukjizat nabi kita yaitu keluar banyu di sela jari nabi waktu peperangan Hudaybiyah. Nah, sudah tutup peperangan Hudaybiyah. Lalu sahabat itu hendak mandi, berwudu, minum. Ada banyunya, daerah Arabnya tandus, jarang hujan. Lalu Nabi mengangkat tangannya. Nah, Nabi tangan keluar di sana salah jari Nabi-nya banyak. Nah, kayak kerat aja lagi. Nah, jadi sahabat tadi minum, mandi, berwudu, macam-macam cukup, kada habis saja tetap keluar. Nah, itu diantaranya mukjizat Nabi kita adalah mukjizat Nabi kita. Banyak ada lain-lainnya lagi. Yang paling besar mukjizat diberikan Allah kepada Nabi kita Al-Quran 30 juz. Itu paling besar sudah. Orang Arab yang pintar-pintar maulah syair, yang itu puisi, ada awak menurut satu ayat dari Al-Quran. Pada banyak ayat yang pintar-pintar Arab itu maulah syair-syair. Tapi satu ayat Quran pun ada dapat menuruti, Nah, jadi Al-Quran 30 juz itu yang paling besar mukjizat yang diberikan Allah, yaitu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menghabarkan ya Rasul bahwasanya bagi kamu itu Tuhan yang amat mengetahui dengan segala asrar hambanya. Asrar itu segala rahasia hambanya. Nah, Rasul mengatakan, nah Allah itu maha mengetahui. Nah, dengan segala rahasia, kepada hambanya itu tahu Allah. Dan barang yang bergerak pada segala pikirannya, Allah tahu juga. Nah, bergerak pikiran kita pikiran kita kesukaan mari berpikir, ya kan? Hati kita macam-macam, ngalamun itu semua diketahui Allah. Allah mengetahui siapa. Dan jadi mengatakan itu Nabi Rasul yang memadahkan.
Nah kan Allah itu di dalam ilmu gaib bersifat alimun, bersifat ilmu, dan bersifat alimun, maha mengetahui Allah Ta'ala. Nah, kita mengalamun tahu Allah Ta'ala, mengalamunnya umur dia, tapi mengalamun ini nanti umur di kalamulankan masalah dunia. Itu kan juga pahala kita. Amun mengalamun, nah mengalamun nikmat yang diberikan Allah, kita dapat pahala. Mengalamun ciptaan Allah, kekuasaan Allah, mengalamun tidak tafakkur. Nah bahasa kitanya mengalamun. Jadi mengalamun itu ada dua. Nah, pertama mengalamun yang ada pahala, yang kedua mengalamun yang ada pahalanya. Tafakkur sa'atin khairun min ibadati sanatin. Ujar Nabi, tafakkur satu mat aja lebih besar daripada ibadah 1 tahun. 1 mat itu tafakkur. Tapi ini tafakkurkan tadi, kalau mengatakan tadi nikmat-nikmat yang diberi Allah, mentafakkurkan perbuatan-perbuatan Allah, mentafakkurkan kekuasaan Allah. Nah itu dapat pahala. Itu 1 umat aja nanti dapat pahalanya itu lebih besar daripada beribadah setahunan. Tapi beribadah sunnah. Kalau beribadah wajib kan ada tandingannya, ada sananya. Ibadah sunnah maksudnya. Nah jadi kita bergerak atau bergerak nih. Pikiran kita yang mengalamun, nah itu semua diketahui Allah. Lagi amat kuasa atas bawah menyiksakan hambanya jika mendurhaka ia. Lagi amat kuasa nih Allah atas bawah menyiksakan bacaannya, menyiksakan hambanya jika mendurhaka ia. Nah jadi Allah itu menyiksa orang yang durhaka lawan Allah. Durhaka Allah itu nang disuruh Allah ditinggalkan, nang dilarang digawe, itu durhaka ngarannya. Nah, durhaka ngarannya itu Allah itu kuasa menyiksanya. Di dunia disiksa, nah di akhirat pun lebih lagi siksaannya. Orang yang durhaka Allah Ta'ala, nang disuruh ditinggalkan. Ini pertama disuruh Pak Ibu wajib. Nah itu kalau beri kita jauh dari kita itu pasti kita jadi. Nang dilarang Allah itu nang haram. Ada boleh tidak kita tinggalkan nang dilarang nang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Tahu aja karena diharamkan Allah Ta'ala kan. Nah ya kan manipura. Nah itu haram diharamkan. Ya Pak. Makan harta riba, judi, nah dia ada makan aja, nah dia ada makan aja, nah, banyak lain dia ada makan kan. Nah, jadi Allah itu amat kuasa menyiksa orang yang durhaka lawan Allah. Di dunia disiksa, di akhirat bersiksa. Di dunia apa siksaannya? Nah, hatinya kadar kata, hatinya galau. Nah. Rezekinya Pak macet, kada lancar datangnya. Itu siksaan di dalam dunia. Di akhirat lebih lagi siksaannya dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Dan memberi pahala jika taat akan Dia, dan memberi pahala Allah jika taat akan Dia. Dan bahwasanya surga itu negeri nikmat, tempat kesudahan bagi hambanya yang bahagia, serta dengan bermacam-macam nikmat kekal selama-lamanya. Nah, jadi bagi orang yang taat, keasian Allah Ta'ala di akhirat dimasukkan Allah ke dalam surganya. Nah surga itu tempat segala nikmat. Ada nikmatnya, semua nikmat dalam surga. Itu orang yang taat lawan Allah Ta'ala. Dan bahwasanya neraka itu negeri adab hanya tempat adab, tempat kesudahan bagi hambanya yang asyqiya, yang celaka.
Asqiya yang celaka. Nah, yang celaka itu ya, yang celaka yang mengerjakan dosa serta berbagai-bagai siksanya kekal selama-lamanya. Wallahu a'lam. Allahumma waffiqna limardhatika wa tsabbitna ala dinika. Amin. Kalau diartikan, ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, nah berilah kami taufik hidayah dengan menuntut segala kebaikan Engkau dan tetapkan kami atas agama Engkau. Amin. Ini doa si pengarang kitab di penutup daripada Al-Quran. Dan telah terdahulu bahwasanya pada kitab ini 40 bab. Nah, jadi dalam kitab Al-Quran ini babnya ada 40 bab. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Al-babul awal fi fadilatil ilmi wal ulama. Itu baris yang di barisnya. Bermula bab yang pertama pada menyatakan kelebihan ilmu. Nah, ilmu kelebihannya banyak, kelebihan ilmu. Dan ulama orang yang mempunyai ilmu. Firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkat Allah Ta'ala akan mereka yang beriman. Mereka itu dan segala mereka itu yang diberi ilmu, yang diberi akan mereka itu ilmu beberapa derajat. Nah, ini Allah menjelaskan, menjanjikan orang yang beriman dan yang berilmu itu diangkat Allah beberapa derajat. Nah, ditinggikan Allah beberapa derajat. Orang yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang berilmu. Supaya berilmu jangan kali menuntut, ya. Nah, supaya berilmu jangan kali menuntut. Orang tadi kan wal tubuli wal jangan kali ya. Nah, mendapat ilmu dan jangan kali menuntut. Ujar Nabi dalam hadis kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au mustamin, wala takun khabisan wa tahlik. Ujar Nabi, nah kalau bisa diri kita ini dijadikan orang alim, kalau bisa, nah diri kita dijadikan orang alim. Apabila kata kau jadi orang alim, orang yang menuntut, orang yang belajar, tapi pakai kitab. Nah, pakai kitab, karena kita ada kitab bacaan. Nah, ya kalau bisa mengaji, sama kalau jam baca ayat Arab Melayu nih. Ini 50 ribuan kira-kira buat kitabnya nih. Kira-kira mau 5 tahun kan ada betul belajar kita nih. Anda banyak meracap tulisannya. Nah, kemudian ke pasar mata pulang ke Banjarna, itu betul kitab terkenal. Nah, kitabnya Al-Jawrul Mawquf. Al-Jawrul Mawquf. Nah, kitabnya kitab Melayu aja, bahasa Melayu. Bila bisa mengaji, insya Allah malah dapat makna membaca, menjaga. Nah, kitabnya urus membacakannya, menjaga bapak, menjaga biar jangan alih bacaannya bersih, ya jangan alih orangnya bersih, jangan alih. Ya Arab Melayunya asal bisa mengaji aja, insya Allah kalau aja kalau membaca. Namun Arab Gundul, nah itu ada alatnya. Apa alatnya? Pertama sholat, kedua nahwu, ketiga lugat. Nah, 3 macam alatnya itu Anda bisa membaca Arab Gundul. Arab Gundul. Nah, jadi Nabi dalam hadis, punya kawan diri kita dijadikan alim pada taat. Nah, punya kawan. Mau kata kawan alim lagi, belajar barangnya Nabi pakai kitab. Nah, belajar pakai kitab. Ada bisa membaca, ada bisa mengaji, ada baca kitab, ada baca kitab, tapi kalau mau ada orang juga, ada bisa membaca Quran, mau mendengar barangnya Nabi. Nah, mendengar itu ada baca kitab, mendengar itu ada baca kitab. Jangan sampai Nabi menjadi orang yang keempat. Au muhibbat. Nah, atau
mencintai orang yang menuntut ilmu. Jadi orang alim pada kawan, jangan ngirim. Menuntut ilmu, nama tidak kada bisa saja. Nah, mendengar barang. Mendengar kabar kawan juga sibuk banget. Nah, mencintai, menyayangi lawan orang yang menuntut. Sibuk banget. Masalah kesibukan juga nomor sebenarnya mencari matinya, beda sibukan, ya kan? Ya, mencari mati sampai nyampe kesibukan. Kita harus mencari kesibukan, macam-macam. Nah, jadi sama-sama katakan. Karena sahabat kewajiban kita itu bisa katakan. Jangan sampai menjadi orang kalimat tidak baik. Nah, orang kalimat membenci kata-kata orang tulakan menerima baju-baju dan tulakan misalnya namuan katanya Maryam jangan sampai jadi kayak itu. Jangan sampai kayak itu jangan. Mungkin ada dalam hadis yang belum sampai lagi lah. Ekor sampai banyak. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bagi mereka itu beberapa derajat yang lebih atas orang mukminin, orang-orang yang beriman, yang orang-orang mukmin yang ada ilmu dengan 700 derajat. Barang antara satu derajat kepada satu derajat itu berjalan 500 tahun seperti barang yang antara langit dan bumi. Nah, jadi orang ambil ilmu itu diangkat Allah Ta'ala beberapa derajat. Nah, daripada orang yang mukmin yang beriman saja tapi tidak ada ilmu, nah diangkat beberapa derajat orang yang mukmin yang berilmu. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Allah Ta'ala bermegah-megah artinya membanggakan, bermegah-megahnya mengangkat-angkat, mengarayakan Allah Ta'ala akan malaikat dengan dakwah ulama seperti bermegah-megahnya dengan darah orang yang mati syahid. Nah, jadi ujar Ibnu Abbas, nah Allah Ta'ala itu benar mengarayakan benar malaikat. Siapa yang diarayakan? Yaitu dakwahnya ulama, orang alim dakwah. Nah, mengajarkan agama, menyampaikan amanah masyarakat, itu Allah bermegah-megah, berangan-angan kata-kata malaikat. Nah, malaikat berkata, saksikan aku suka benar. Nah, yaitu hamba yang bernama manusia hingga menyampaikan agamaku. Nah, jadi Allah itu bermegah-megahnya benar lawan malaikat. Seperti Allah bermegah-megah yaitu kepada orang yang mati syahid. Tapi mati syahid itu ada tiga. Nah, pertama syahid dunia akhirat itu mati di dalam medan peperangan seperti di zaman Nabi dan sahabat hari. Yang kedua mati syahid akhirat. Nah, kalau syahid akhirat itu banyak. Syahid akhirat bagian mati beranak yang dua. Nah, itu syahid akhirat kan berarti banyak mati bagian mati beranak karena kada ada lagi operasi. Mati ditabrak motor kendaraan ke motor kan. Mati syahid dia berapa kali tangan ibu minta tabrak minta rampak dan motor itu mati sekali mati syahid mati sakit karena basing aja nak berapa tangan ibu minta rampak dan motor namun syahid akhirat ya lain minta basing aja itu mati sakit kalau syahid kada basing aja barang gitu pengendaraan gereja betul mati. Nah, itu mati syahid akhirat. Mati malam Jumat, hari Jumat atau malam Jumat, mati syahid akhirat dia. Apa kita berdoa apa? Berdoa apa kita berdoa? Mudah mati malam Jumat atau siang Jumat,
kain aja dulu ya. Kain aja dulu gantinya. Mati dalam menuntut ilmu, termasuk syekh akhirat juga. Mati dalam menuntut ilmu. Nah, jadi boy kita bahaya jangan putus niat menuntut ilmu agama, jangan putus. Babulikan malam ini nah, berniat pulang dipasang dia teh. Aku kebanyakan umur, sehat badan, aku datang pulang dan masih menuntut ilmu. Ada sampai malam Sabtu tanggal 2, ada sampai deh. Nah, itu orang itu termasuk mati dalam menuntut, termasuk mati syahid akhirat. Apa kelebihan syahid akhirat? Lepas segala siksa di dalam kubur. Lepas siksa di dalam kubur. Kan dalam kubur itu macam-macam pada siksaan didatangkan Allah Ta'ala. Orang yang banyak mengerjakan dosa, banyak meninggalkan kewajiban, ada bertaubat. Macam-macam didatangkan Allah siksaan di dalam kubur. Mati orang yang mengamalkan wudu mati kita masuk akhirat juga. Hanya bahwa kita ini wudu jangan putus. Batal wudu. Nah, ada putus wudu. Itu bila mati syekh akhirat. Banyak syekh akhirat itu mati syekh itu banyak kan. Berat ya, paling mengamalkan wudunya. Mengamalkan wudu. Nah, sudah bila batal wudu. Siapa kantor kita wudu sama wudu lah. Kami bayaran kan betul wudu pulang ikut membayar kami. Nah, itu mengamalkan wudu. Nanti dalam kita mengamalkan wudu tadi, nah mati syahid akhirat kita termasuk. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, barang siapa tiada kasih akan ilmu, tiada kebajikan padanya. Nah, orang ini kada cinta lawan ilmu, jadi Imam Syafi'i, orang itu kada ada kebaikannya sedikit-sedikit karena kebaikannya. Maka jangan ada antara kamu dan antaranya berkenalan. Nah, jangan dikawani, jangan berkenalan lawan orang yang kada katuju menuntut ilmu itu. Imam Syafi'i jangan dikawani. Nah, jangan dikawani. Ini Imam Syafi'i kan, nah imam kita di dalam fikih. Imam Syafi'i ini, nah imam kita di dalam fikih. Jadi orang kada mau, itu ada kebaikannya biar Imam Syafi'i. Dan jangan dikawani, jangan berkenalan, maksudnya jangan dikawani. Orang ada itu menuntut ilmu. Banyak kayak di kampung lah, yang kayak itu di kampung banyak ya, kayak itu. Kayak pun ya. Padahal bila kita rajin menuntut ilmu itu lalu rajin beribadah. Bila poler, pakai itu semua. Lalu poler itu beribadah. Itu kata suami itu. Ukurannya bila rajin menuntut ilmu, pasti orang rajin beribadah. Bila poler menuntut ilmu, lalu poler itu beribadah. Asa kada bapak, kan sudah dia asa kada bapak. Kan lebih ilmu. Ada ilmu. Tapi kan orang berilmu tahu bila kada sembahyang sisaatnya di akhirat dunia sewaktu aja 500 tahun disiksa dalam api neraka tabukangnya ada sembahyang. Nah, ada gampang-gampang meninggalkan sembahyang sewaktu aja ada sahabat mengkodok mati, maka orang itu disiksa dalam api neraka 500 tahun. Kada gampang-gampang umur itu jangan sampai 500 tahun. 100 juga gampang. Kasih nama ini deh. Software hanya tahu itu mendengar pengajian mendengar kita perlu mengadakan takutan karena ada sembahyang takutan ada sembahyang yang selama akal kita ini masih waras tetap diwajibkan Allah mengerjakan sembahyang. Jadi kan waras lagi akal kegilaan misalnya atau lari itu kan waras akal kan wajib sembahyang kan. Semua kewajiban tersembahyang aja, semua kewajiban bebas. Nah, apabila orangnya akalnya ada normal lagi, apa nggak kita apa? Dia ada normal lagi apa? Gila, lawan tadi, apa enggak? Ada
hakonnya, jadi saja karena hakonnya ya Allah. Jadi selama akal kita masih normal, tetap diwajibkan Allah sembahyang, diwajibkan. Walaupun dalam keadaan garing, sakit. Nah, dalam keadaan sakit garing itu menurut kemampuan kita mengerjakan sembahyang. Kata awal berdiri, berduduk sembahyang. Berduduk kata awal berada. Kalau boleh tidak sembahyang wajib berdiri dalam keadaan garing kah? Bila ada berdiri ada sampai kata itu. Ada kelonggarannya dalam hukum. Ada kelonggaran di dalam hukum. Nah, jadi dari Imam Syafi'i orang yang ada menuntut ilmu, nah itu ada kebaikan sedikit dan jangan dikawani ujar Imam Syafi'i. Dan maka jangan ada antara kamu dan antaranya berkenalan dan bertulan dengan dia. Bertulan itu makawan. Bertulan makawan di bahasa Arab ini juga bertulan dengan dia makawan dengan dia. Maka bahasa ilmu itu menghidupkan segala hati. Nah, jadi orang bila ada ilmu, orang itu hatinya hidup, dan perintah bagi segala hati. Perintah itu penerang. Nah, penerang itu bagi segala hati. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah." Menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap muslim laki-laki dan muslimah yang perempuan. Tapi menuntut ilmu itu Nabi wajibkan oleh Nabi sabani umat orang sebelakian bagian ilmunya 3 macam ilmunya. Pertama ilmu tauhid, kedua ilmu fikih, ketiga ilmu tasawuf. Talabul ilmi, al-ilmi itu makrifat. Maksudnya ilmu fardu ain, yaitu 3 macam. Tauhid, fikih, tasawuf. Nah itu yang dimaksud menjadi diwajibkan oleh Nabi setiap orang laki-laki dan perempuan. Mulai apa? Mulai akil balik. Diwajibkan untuk ilmu yang 3 macam itu mulai akil balik. Apabila belum balik lagi kan diwajibkan balik menerima yang 3 macam ya, mulai balik. Jadi wajibnya fardu ain, artinya sabani umat wajib menuntut ilmu yang 3 macam tadi, tauhid, fikih, tasawuf, sabani umat. Alakian bimina sudah akhir balik. Dan daripada Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, man kana bi talabil ilmi kana jannatu fi talabihi, wa man kana bi talabil ma'siyati kana an-naru fi talabihi. Artinya dia perkataan Sayyidina Ali ini, perkataan Sayyidina Ali. Artinya barang siapa ada ia di dalam menuntut ilmu adalah surga itu di dalam tuntutannya. Nah jadi sekali bila orang menuntut ilmu nanti 3 macam tadi, berarti orang itu minta di akhirat minta masukkan di dalam surga. Di akhirat kalau minta masukkan di dalam surga itu orang yang menuntut ilmu, berarti orang itu hendak minta masukkan ke surga di akhirat. Dan barang siapa ada yang di dalam menuntut maksiat adalah neraka. Nah, menuntut maksiat artinya mengerjakan maksiat dosa, adalah neraka itu di dalam tuntutannya. Nah, jadi bila orang mengerjakan dosa di dunia ada bertobat, berarti kita di akhirat hendak bisa minta masukkan ke dalam neraka. Maksiat itu dosa. Nah, mengerjakan yang diwajib, meninggalkan yang dibebaskan dosa, meninggalkan malah mengerjakan yang dilarang dosa juga. Ada sembahyang dosa, karena kalau sembahyang itu meninggalkan kewajiban, meninggalkan menuntut ilmu yang 3 macam ilmunya tadi dosa aja karena wajib hukumnya itu.
Kenapa? Wajib. Nah, jadi bila orang di sini alim, nah bila orang itu mengerjakan dosa di dunia, nah, berarti orang itu di akhirat minta masukkan di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Dan sekalian barang yang datang, warid itu hadis, daripada memuji ilmu dan ulama. Artinya banyak benar hadis-hadis Nabi, yaitu memuji ilmu dan ulama, orang yang mempunyai ilmu. Itu banyak hadis-hadis Nabi. Ditanggungkan atas ilmu yang manfaat, ditanggungkan atas ilmu yang manfaat. Tentunya ilmu yang manfaat. Ada banyak ilmu ada manfaat. Nah, belajar ilmu apa misalnya? Ilmu sihir, ilmu santet, ilmu bermanfaat. Nah, kalau itu kan seluruh ilmu itu ilmu yang manfaat. Nah, di dunia dan di akhirat. Dan ulama yang beramal dengan ilmunya. Nah, ulama pula mendapat kelebihan dalam hadis Nabi itu ulama yang mengamalkan dengan ilmunya. Ada aja ulama orang alim juga, ada mengamalkan dengan ilmunya. Ini masuk ulama ada kelebihannya di dalam hadis Nabi, itu ulama yang mengamalkan dengan ilmunya. Karena ulama yang tiada beramal dengan ilmunya itu dijalan oleh syarat. Nah, jadi orang alim kata mama ilmunya itu syarat. Artinya Allah dan Rasul menjalan. Ulama yang kadang mengamalkan dengan ilmunya. Apa di dalam syair itu? Fa'alimun bi'ilmi lam ya'mala mu'adzabun qabli abidil wasad. Ada dalam syair itu. Orang alim yang ada mengamalkan dengan ilmunya disiksa dalam api neraka lebih dahulu daripada penyembah berhala. Dahulu dimasukkan dalam api neraka. Orang alim yang ada mengamalkan ilmunya itu dahulu masuk dalam api neraka daripada orang yang menyembah berhala. Nah, jadi berat ya resikonya orang alim ilmunya pada diamalkan berat gila. Karena ulama yang tiada beramal dengan ilmunya itu dijalan oleh syarat. Syaratnya itu Allah dan Rasul. Sehingga jalannya seperti Sayyidina Umar yang lagi akan datang. Seperti hadis Sayyidina Umar yang lagi akan datang. Ada Sayyidina Umar itu menyampaikan hadis Nabi. Itu siksaan atau celaan orang alim yang kadang mengamalkan dengan ilmunya. Dan daripada Abi Hurairah dan Abi Dzar radhiyallahu anhuma bahwasanya berkata keduanya, kami dengar Rasulullah SAW bersabda, apabila datang akan orang yang menuntut ilmu itu oleh mati dan padahal ia atas ini hal, maka yaitu mati syahid. Nah, ini adalah hadis Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah dan Abi Dzar. Nah, bila orang menuntut ilmu mati orang itu ujar Nabi, maka matinya mati syahid. Syahid akhirat. Nah, syahid akhirat tadi kelebihannya yaitu lepas segala siksa dalam kubur. Bila di dalam kubur dilepaskan siksaan, di akhirat dilepaskan juga siksaannya. Nah, jadi penentuan di dalam kubur disiksa, di akhirat lebih dahsyat siksaannya, yaitu dimasukkan Allah ke dalam neraka. Dan mana adalah ilmu itu kemuliaan. Dikasih turun empat sudah kita sadar ya Allah. Limpahnya sampai di sini dulu pelajaran kita, pengajian kita. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, mengampuni dosa sahabat guru-guru kita dan guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita bertakbir bahagia mati-mati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما وقع ومن شر نفاثات العقد ومن شر حاسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس